Assalamualaikum sahabat Sahara, bagaimana kabarnya? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, nikmat iman Islam, dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Berjumpa kembali bersama kami di kajian online Sahara Channel. Kami akan menampilkan materi kajian dalam bentuk video yang bisa disimak melalui YouTube. Nah, untuk minggu ini temanya tentang menjaga kesetiaan dalam pernikahan bersama Ukti Mela. Nah, simak yuk video berikut biar kita semangat lagi dakwahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sahabat Sahara Channel rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat waktu luang sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul secara online di WAG Kajian Sahara Channel. Semoga amalan kita dalam rangka menuntut ilmu ini Allah terima sebagai amal ibadah yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa kita senantiasa panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in tabi'ut serta seluruh pejuang dakwah yang telah gugur dalam memperjuangkan tegaknya Islam. Semoga kita pun menjadi umat beliau yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Sahara, bagaimana kabar semuanya? Semoga hari ini semuanya sehat dan berbahagia. Amin. Sahabat, nah dalam kajian kali ini insya Allah kita akan sharing ilmu yang berjudul menjaga kesetiaan dalam pernikahan.
Saya menyampaikan tema ini bukan berarti saya lebih baik ya, namun karena keinginan ingin berbagi sedikit ilmu yang diniatkan karena Allah, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan banyak pelajaran yang bisa diambil dari apa yang akan saya sharing di sini. Bismillah, mari kita sama-sama mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setia sama dengan tidak selingkuh. Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie berkata, kesetiaan berarti ketulusan untuk menyimpan satu hati di dalam hatinya dan berjanji untuk tidak mengkhianati. Semua orang bisa bilang cinta, namun hanya sedikit saja yang mampu setia. Bukti terbaik dari cinta adalah kesetiaan. Jika tidak setia, apapun penjelasannya pasti tidak cinta. Karena kesetiaan adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang berkelas. Begitulah beberapa kutipan tentang kesetiaan yang sering kita dengar. Memang benar, kesetiaan menjaga pernikahan. Saya yakin tak ada satu orang pun yang bisa menyangkalnya. Maka dari itu, setiap pernikahan membutuhkan kesetiaan agar pernikahannya itu abadi dan bertahan. Namun kenyataannya kesetiaan dalam hidup rumah tangga selalu diuji dan kesetiaan yang gagal berujung pada pengkhianatan yang dinamakan perselingkuhan. Ujian kesetiaan seorang lelaki atau suami diuji ketika banyak harta, sedangkan kesetiaan seorang istri diuji ketika tak berharta. Benarkah demikian? Nah, laki-laki memang diuji oleh tahta, harta, dan wanita. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatun adarra 'ala rijali minan nisa'i." Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Lalu bagaimana dengan kaum Hawa? Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, yang artinya, dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami mereka dan mengingkari kebaikan suaminya. Itulah makanya benarlah adanya bahwa kesetiaan seorang wanita diuji ketika suaminya tak berharta. Lalu sebenarnya apa saja yang menyebabkan perselingkuhan itu terjadi? Menurut seorang psikolog internasional, Debbie Toll mengatakan, setidaknya ada 2 masalah inti yang menyebabkan munculnya perselingkuhan, yakni masalah internal dan eksternal. Masalah internal yang dimaksud di sini adalah masalah yang timbul dari diri sendiri. Seperti apa? Contohnya adalah kepuasan dirinya terhadap pasangan, kebosanan, kejenuhan, keimanan yang rendah, perbedaan pendapat, dan percekcokan. Masalah ini timbul karena kurangnya ilmu
baik ilmu agama, ilmu rumah tangga, dan tentunya ilmu komunikasi. Masalah kedua adalah masalah eksternal, masalah yang timbul dari luar dirinya, seperti pengaruh keluarga besar, pandangan masyarakat, pengaruh film bioskop atau televisi, buku-buku sastra, lingkungan kerja, pelesiran, dan kontrol masyarakat yang lemah. Di zaman kapitalis sekuler seperti sekarang, godaan selingkuh memang banyak datang juga dari masalah eksternal. Ya, contohnya ada 5 negara atau mungkin bahkan lebih gitu yang menganggap wajar perselingkuhan. Di antaranya Republik Ceko, India, Chili, Prancis, dan Jepang. Kemudian ada juga buku yang berjudul Selingkuh Itu Indah. Ada film juga yang menyeratkan pesan bahwa selingkuh itu hal biasa dan wajar. Bahkan orang yang berselingkuh dianggap keren karena mampu bersembunyi dari pasangannya. Itulah yang terjadi saat ini di sistem kapitalis sekuler yang mengusung kebebasan dengan standar yang tidak jelas. Aturan agama dipisahkan dari aspek kehidupan dan norma-norma tidak diterapkan dengan benar. Lalu, bagaimana cara menghindari perselingkuhan di dalam Islam? Cara menghindari perselingkuhan di dalam Islam, yang pertama, kembali kepada kehidupan rumah tangga Islami. Islam sebagai agama yang sempurna, sesuai dengan fitrah manusia, yang tentu segenap aturan syariatnya mampu memberikan ketenangan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam ikatan pernikahan. Di dalam Islam, janji atau akad yang terucap dalam pernikahan itu disebut sebagai perjanjian yang berat, mitsaqon golizo, di dalam surat An-Nisa ayat 21, yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Pernikahan haruslah dipandang sebagai bagian dari amal soleh untuk menciptakan pahala sebanyak-banyaknya dalam kedudukannya masing-masing. Melalui pelaksanaan hak dan kewajiban, jika tidak terjadi ketimpangan atau tidak diabaikan hak dan kewajiban baik suami ataupun istri, tentu perselingkuhan tidak akan pernah terjadi. Ya, karena tidak ada perselisihan yang terjadi. Nah, itulah pentingnya kita kembali kepada kehidupan rumah tangga Islami. Diawali dengan meluruskan niat kita ketika kita menikah itu, niatkan karena Allah, niat karena beribadah untuk mempunyai ladang amal yang banyak. Ya, di dalam hidup rumah tangga banyak sekali ladang pahala yang dapat kita raih gitu, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, ya, sebagai seorang menantu. Di sana banyak pahala yang menanti kita. Jadi pertama, ya, kembali kepada kehidupan Islami. Caranya yang pertama memperbaiki niat, kemudian yang kedua adalah menuntut ilmu agama dalam hal pernikahan, bagaimana sebaiknya menjadi seorang istri. Kemudian setelah dapat ilmunya, tentu saja kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian apa lagi? Yang kedua, ya, adalah atasi berbagai persoalan suami istri dengan cara yang benar dan tidak melibatkan orang, baik laki-laki ataupun perempuan lain. Kesabaran adalah langkah utama ketika mulai muncul perselisihan. Ya, saya yakin tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja, gitu kan? Selalu ada masanya, waktunya ketika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat. Nah, sabar itu adalah kunci utama untuk menghadapinya. Islam memerintahkan kepada suami istri agar bergaul dengan cara yang baik, serta mendorong mereka untuk bersabar terhadap keadaan pasangannya masing-masing. Karena boleh jadi di dalamnya itu terdapat banyak kebaikan.
Jikapun dibutuhkan orang ketiga untuk membantu menyelesaikan persoalan, maka jangan sekali-kali melibatkan lawan jenis yang bukan mahramnya. Seperti misalnya teman sekantor, tetangga, kenalan gitu dan sebagainya, ya. Jadi tetap sesuai dengan aturan Islam, jika dibutuhkan orang ketiga maka cari mahramnya gitu ya. Terus kemudian ketiga, menjaga pergaulan dengan lawan jenis di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam pandangan Islam, hubungan antara pria dan wanita merupakan pandangan yang terkait dengan tujuan untuk melestarikan keturunan, bukan semata-mata pandangan yang bersifat seksual. Dalam konteks ini, Islam menganggap berkembangnya pikiran-pikiran yang mengundang hasrat seksual pada sekelompok orang itu merupakan keadaan yang membahayakan. Oleh karena itu, Islam memerintahkan pria dan wanita untuk menutup aurat, menahan pandangannya terhadap lawan jenis, melarang pria dan wanita berkholwat, dan melarang wanita bersolek dan berhias di hadapan laki-laki asing, non-mahram. Ya. Kemudian yang keempat adalah poligami. Wow, poligami gitu. Ya, ternyata poligami itu Islam menjadikannya sebagai sesuatu perbuatan yang mubah atau boleh, bukan sunnah, bukan pula wajib gitu ya. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan di dalam An-Nizam Al-Ijtimai Al-Islam harus menjadi kejelasan bahwa Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban atas kaum muslim, bukan pula suatu perbuatan yang mandub atau sunnah bagi mereka, melainkan sesuatu yang mubah yang boleh mereka lakukan jika mereka berpandangan demikian. Nah, dasar kebolehan poligami ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Ya, poligami bisa menjadi solusi di tengah kehidupan pergaulan lawan jenis seperti sekarang. Namun anehnya, poligami justru banyak ditentang sementara perselingkuhan dibiarkan merajalela. Kemudian yang kelima adalah memberikan hukuman bagi para pelaku perselingkuhan. Nah, coba kita lihat ya. Di masa sekarang, orang yang berselingkuh kadang malah jadi viral, ya nggak? Gitu, jadi terkenal, banyak job. Ya, ini kita sudah lihat gitu ya, faktanya di media sosial ya, artis-artis, kemudian pejabat-pejabat ya, nauzubillah ya, perselingkuhan dianggap sebagai sesuatu yang biasa gitu, bahkan mereka tidak malu gitu kan. Ketika ditanya, mungkin pernah mendengar ya, ketika ditanya, mau diselingkuhin atau mau selingkuh? Ternyata jawabannya mau selingkuh gitu. Astagfirullahaladzim gitu ya. Oke, nah jadi pada hakikatnya perselingkuhan itu sama dengan perzinahan. Ya, di dalam pandangan Islam, seorang yang berselingkuh atau berzina mendapatkan hukuman yang sangat berat. Jika belum menikah, pelakunya harus dicambuk 100 kali. Dan untuk yang sudah menikah, itu harus dirajam sampai mati. Hukuman yang berat ini akan menjadi pelajaran bagi pelakunya, hingga menimbulkan jerak sekaligus sebagai penebus dosa atas perbuatan yang dilakukannya. Jika hukuman ini diterapkan, seseorang akan berpikir panjang sebelum melakukan perselingkuhan. Nah, sahabat Sahara rahimakumullah, itulah 5 cara untuk bisa kita lakukan agar menghindari terjadinya perselingkuhan ya. Itu cara sesuai Islam. Nah, mungkin inilah sedikit materi dari saya mengenai menjaga kesetiaan dalam pernikahan ya. Sekali lagi, saya yang menyampaikan bukan berarti lebih baik, namun didorong karena kesadaran ingin berbagi dan kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketaatan. Semoga Allah meridhoi dan kita sama-sama berdoa semoga Allah membantu kita untuk menjaga pernikahan kita agar selalu diberkahi dan diridhoi. Jangan menyerah untuk kita terus menuntut ilmu agama, berusaha menerapkan dan menyampaikan ilmu yang telah kita miliki walaupun hanya 1 ayat. Akhirul kalam,
Saya Mela memohon maaf apabila ada khilaf dan salah kata. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, kesalahan pasti dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat Sahara? Sudah nge-refresh dan nge-recharge belum nih semangat menyampaikan kebenaran? Semoga bermanfaat ya sahabat dan bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari kita. Sampai bertemu di kajian selanjutnya. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar, walaupun menguras waktu, tenaga dan pikiran. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepada-Mu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rizki, pintu kesehatan, pintu keselamatan. Karena hanya Engkau-lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari keraguan-raguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepada-Mu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, semoga segera wabah ini Engkau angkat sehingga kami dapat bermajelis secara tatap muka kembali. Ya Allah, lindungilah seluruh umat muslim di dunia ini dari segala bentuk kezaliman. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini sehingga kami dapat mengamalkan, dan kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin.